Kami berdoa karena kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon supaya Roh Kudus-Mu menolong kami membacanya dengan baik, merenungkannya dengan baik, dan oleh kekuatan Roh Kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kesempatan ibadah di Minggu Advent yang kedua ini, Majelis Node Gemit menetapkan tema ini, menyambut kedatangan Kristus. Pembacaannya terambil dari Injil Markus pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Itu lemah sekali. Shalom. Nah, begitu. Terima kasih kita sudah berkumpul di sini bersama-sama. Saudara-saudara, pengaruh seseorang dalam hidup kita mempengaruhi sikap kita di dalam menyambutnya. Saya ulangi, pengaruh seseorang dalam hidup kita mempengaruhi sikap kita dalam menyambut. Cara kita menyambut seseorang yang kita cintai berbeda dengan kita menyambut seseorang yang tidak kita cintai. Menyambut seseorang yang berjasa dalam hidup kita berbeda ketika kita menyambut seseorang yang tidak ada jasa sama sekali dalam hidup kita. Menyambut seseorang yang kita kenal itu berbeda sekali dengan ketika kita menyambut orang yang tidak kita kenal. Makanya saya ulangi, pengaruh seseorang dalam hidup kita mempengaruhi sikap kita terhadapnya. Kenapa hal ini mendahului saudara-saudara? Kita ada dalam masa raya penantian ini untuk perayaan Natal dan menanti kedatangan Tuhan. Pengaruh Tuhan di dalam hidup kita mempengaruhi sikap kita terhadapnya. Tuhan akan segera datang. Bertobatlah dan seterusnya. Pengaruh berapa? Kalau pengaruh itu kuat dalam hidup kita, kita pasti punya sikap yang lain. Tetapi kalau pengaruh itu tidak kuat, saya kira kita pun sikap biasa-biasa saja. Beberapa orang justru anggap remeh saja. Beberapa orang merasa itu tidak penting dalam hidupnya. Tuhan tidak berpengaruh malah dalam hidupnya. Karena itu sikapnya akan kelihatan. Karena apa tadi? Pengaruh seseorang mempengaruhi sikap kita terhadapnya. Serius sekali hal ini saudara-saudara. Kalau kita sebut Tuhan Yesus Juru Selamat, seberapa pengaruhnya kalimat itu dalam diri kita? Seberapa pengaruhnya? Karena pengaruh itu sekali lagi mempengaruhi kita. Saudara lihat, kalau orang yang kita sambut itu
itu orang yang sekali lagi kita cintai, yang kita rindukan, pasti kita bersikap lain. Beda kalau orang yang tidak kita cintai, yang tidak kita rindukan. Saudara-saudara, kita membaca pembacaan hari ini. Berita utama yang disampaikan dalam pembacaan ini adalah kabar baik tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Sekali lagi, kabar baik tentang keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau berita ini berita yang berpengaruh sekali, saudara, saya kira ini hal serius untuk diperdengarkan terus-menerus. Kenapa hal ini penting? Kalau kita pakai contoh, ada orang yang baik sekali, punya jasa dengan kita, yang kita cintai. Kalau dia mau datang di rumah kita, dia mau datang ke tempat kita, kan kita siap-siap. Kita atur baik-baik. Kita kerja mungkin agak lebih sedikit. Lantas orang tanya, kenapa kok berapa hari ini kayak sibuk-sibuk ya? Bab Tuhan mau datang. Siapa? Oh, itu orang tuh begini. Kabar baik yang akan kita sampaikan. Kabar baik yang akan kita nyatakan. Jadi mempengaruhi bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena pengalaman kita dengan orang yang mau datang itu membuat kita mengatakan itu kepada orang lain. Tapi coba yang datang itu misalnya mama mantu. Dan itu mama mantu itu ternyata kita jengkel sekali. Kerja-kerja itu kerja di muka asam, terus orang tanya, kenapa kok ke muka agak terbetulin? Di BIT, mamantu mau datang. Ampa hari sama botol rasa nanti ini ke 4 tahun. Ini rumah ini ada babai selama ini, berarti yakin nanti mam tua datang neraka sudah di sini. Otomatis sudah. Ini saudara lihat, kalau yang kita tidak suka itu bahasa yang kita keluar, yang kita sampaikan, pasti berita yang bukan kabar baik. Kabarnya tidak baik. Karena itu saudara-saudara, saya kira hal ini serius sekali. Bahwa berita utama dari teks ini, kabar baik. Karena keselamatan dibawa oleh Yesus Kristus. Berita itu harus disebarluaskan. Berita itu harus selalu diperdengar. Bahkan kita menanti-nanti kehadiran itu. Saudara-saudara, dalam kisah tadi kita menemukan bahwa ada penggenapan nubuat dalam perjanjian lama. Sebagaimana tertulis di dalam Yesaya pasal 40 ayat 3. Itu terjadi kira-kira 700 tahun yang lalu. 700 tahun sebelum kedatangan Yesus. Ada penggenapan di situ. Walaupun 700 tahun. Ini hal yang terlalu luar biasa. Kenapa? Mengajarkan kepada kita untuk melihat segala perkara itu secara utuh. Kita butuh melihat perkara itu secara utuh. Alkitab butuh kita lihat secara utuh. Ada nubuatan, ada penggenapan. Tuhan kan tidak pernah tidak menepati janjinya. Janjinya selalu utuh dengan penggenapannya. Tidak pernah tidak. Supaya ketika kita berefleksi tentang itu, kita menemukan saudara bahwa harusnya kita fokus pada sesuatu yang utuh. Jangan fokus pada hal-hal tertentu saja. Contoh, memang kita sakit. Tapi mari kita jujur. Kalau kita lihat secara utuh, ada waktu di mana kita pernah sehat kan? Kita pernah susah. Tapi mari kalau kita lihat dengan utuh, ada waktu di mana kita senang. Harus lihat dengan utuh. Mungkin hari ini ketika kita susah, kita berseru-seru dan kita merasa Tuhan tidak menolong kita. Tapi coba kita renungkan. Waktu di mana Tuhan berikan kesempatan di mana kita senang. Mungkinkah kita tetap berseru kepada Tuhan? Jadi perlihatkanlah bahwa kita melihat segala konteks ini dengan utuh. Saudara-saudara, apa yang terjadi dalam kisah ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu tidak berdiri sendiri dari karya dan pekerjaan Tuhan yang luar biasa bagi penyelamatan umat manusia. Saya ingatkan kita kembali saudara, membaca Alkitab, kita memahami bahwa ada 5 hal yang serius. Penciptaan alam semesta termasuk manusia.
kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus, dan janji untuk hidup yang kekal. Supaya ketika kita membacanya, kita melihatnya secara utuh. Supaya hari-hari hidup kita dalam pergumulan kita, dengan adil kita melihat. Jangan sampai kita kira kita hanya ada dalam kesusahan saja dan tidak pernah menikmati kesenangan apa-apa. Jangan sampai kita kira kita hanya sakit saja dan tidak pernah sehat. Saya kira itu berimbang dalam hidup ini. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis itu adalah hamba. Dalam kisah perjanjian lama ini dinubuatkan bahwa dia hadir untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Dia hadir untuk menyatakan itu. Dia hadir untuk menyerukan. Dalam persiapan itu tidak ada hal lain yang penting. Satu saja, pertobatan. Menyambut Tuhan itu harus menyambutnya dalam pertobatan. Dalam hati yang bersih. Yang sungguh siap menerima. Kenapa saudara-saudara? Ini kan dalam konteks Yahudi. Orang-orang Yahudi itu saudara terbiasa dengan ritus-ritus pembersihan. Kalau kita baca Imamat pasal 11 sampai pasal yang ke-15. Ritus-ritus pembersihan itu dekat sekali dengan mereka. Maka Yohanes berbicara tentang baptisan. Pembersihan. Oleh karena itu jika seorang yang bukan Yahudi menjadi orang disebut proselit, yaitu orang yang bertobat dan memeluk iman Yahudi, ia harus menjalankan 3 hal ini. Dia harus menjalankan 3 hal ini. Pertama, dia mesti disunat. Sunat adalah tanda masuk sebagai umat perjanjian. Dia harus melakukan itu. Kedua, harus ada kurban. Kenapa? Karena kurban harus dibuat untuknya. Dia butuh penebusan. Dan hanya darah yang bisa menebusnya. Ketiga, ia harus dibaptis. Baptis itu melambangkan pembersihan dari semua kotoran pada masa lalunya. Harus dibaptis. Karena itu baptisan tidak hanya sekedar memercikan air, tetapi mereka butuh mandi supaya bersih. Bersih kalau perciksa itu kan nanti sedikit saja. Mandi supaya bersih betul-betul. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam, saudara tahu, sebenarnya ketika Yohanes memperkenalkan menyerukan baptisan, orang-orang Yahudi mengenal baptisan. Sangat mengenal baptisan karena mereka dekat sekali dengan ritus pembersihan. Tetapi dia menyerukan ini, padahal dia juga orang Yahudi. Kenapa saudara-saudara? Sesungguhnya seruan untuk baptisan itu hanya diserukan kepada mereka yang bukan Yahudi. Tetapi Yohanes melakukan sebuah terobosan yang sangat besar. Terobosan ini untuk mengatakan bahwa menjadi Yahudi secara ras, dilahirkan sebagai orang Yahudi, tidak serta-merta kita menjadi umat pilihan Allah. Tidak. Dilahirkan sebagai Yahudi belum tentu tidak serta-merta jadi umat pilihan Allah. Kenapa? Mereka merasa mereka orang pilihan jadi aman sudah. Buktinya hari ini masih terlalu banyak orang Yahudi tidak percaya pada Tuhan Yesus. Sampai hari ini mereka tidak percaya Yesus Mesias. Karena itu dilahirkan menjadi Yahudi tidak semerta-mertanya menjadi orang-orang pilihan itu. Saudara-saudara, seorang Yahudi bisa saja berstatus sama dengan orang yang bukan Yahudi. Orang yang Yahudi bisa saja berstatus sama dengan orang Yahudi. Paling tidak dalam cara hidup mereka dan hal-hal yang kelihatan di situ. Kenapa saudara-saudara? Baptisan yang dilakukan itu mestinya diiringi pengakuan untuk berbalik kepada Tuhan Allah. Harus. Dari ritus-ritus yang dilakukan itu,
ritual-ritual yang dilakukan. Harus dengan pengakuan untuk berbalik kepada Tuhan Allah. Harus paling tidak dinyatakan pada 3 pihak yang berbeda. Pertama, saudara. Pertama, haruslah melakukan pengakuan itu terhadap diri sendiri. Pengakuan itu harus terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena musuh yang paling berat itu sesungguhnya kita pun diri. Berjuang melawan kita pun diri itu perjuangan yang berat sekali. Saya bilang kepada sejumlah orang persekutuan doa yang bersama-sama dengan saya bilang setan yang di luar itu dong baru lihat kita pemuka sedang sudah lari. Mungkin dong takut lihat kita pemuka. Kita baru omong sedikit dalam nama Yesus, dong hilang. Itu setan yang di luar. Tapi setan yang di dalam kita itu kita pelihara dia dengan baik. Kita kasih makan malah. Kasih vitamin. Susu beruang. Dengan semua jadi setan yang di dalam kita itu semakin hari semakin besar. Bahkan lebih besar dari kita pun badan. Setan yang di luar kita singkirkan. Setan yang di dalam itu tambah besar. Ada orang yang memang tidak mau berubah. Ada banyak suami yang tiap hari dia kerja marah saja. Marah begitu rupa sampai terakhir dia menegaskan dia pemarah. Saya kalau tidak marah tidak bisa. Kamu mau omong, saya pun hidup sebegitu. Kamu terima. Kalau tidak terima juga sudah. Kalau saya pun hidup memang begitu. Nah. Dia pun istri juga tambah. Bab tua kalau marah itu lagu lama Bapak. Kadang-kadang botong bangun pagi kok bab tua belum marah itu kami pikiran. Tahu kenapa kau ini hari botong belum dapat marah. Pipi ganggu bab tua kok bab tua marah ame kita dulu teh. Picek jangan sampai bab tua sudah tidak ada. Jadi kadang-kadang kita pun pikir itu saudara-saudara. Karena kita sudah terbiasa begitu. Tuhan Yesus mau datang kau tidak datang kasih tinggal sah. Kau memang saya sudah begitu. Nah. Kita harus pertanggungjawabkan itu. Pertama pada diri sendiri. Sadar bahwa kita ini orang-orang berdosa. Seruan pertobatan itu seruan untuk berhenti sudah. Pertanggungan jawaban itu harus pertama-tama kepada kita pun diri. Kedua saudara. Harus melakukan pengakuan kepada orang-orang yang telah berbuat salah. Tidak ada gunanya kalau kita menyesali dosa kita kepada Allah. Kalau kita tidak minta maaf kepada orang yang telah membuat kita sakit hati. Mestinya dalam pertobatan itu kita belajar. Aduh saya mesti diminta maaf. Kalau dia minta maaf biar kita terima sesudah. Ini memang baik toh. Jadi saudara pikir-pikir ada orang yang saudara ada jengkel dia. Nah habis ini WA dia. Ada di tanpa makan kok. Saya supaya kita dua minta maaf. Minta maaf tuh baik. Harus coba pikir-pikir. Siapa begitu kita minta maaf. Saya ingat satu hari kita pergi kunjungi satu jemaat agape. Ada saya, Ibu Ellen, Ibu Pendeta Veronica. Sampai sana waktu parkir mobil begini ada anjing di situ. Kami semua taruh dalam pikiran kami bahwa ini anjing ini jahat. Bahkan saya bilang hati-hati. Ibu pendeta jalan dengan hati-hati. Terus saya dari belakang saya pegang ibu pun kaki. Ibu langsung Tuhan Yesus. Saya langsung rasa karmana. Karena itu saya bilang ibu pendeta saya minta maaf. Kan kita sudah bikin orang sakit hati tuh. Mesti minta maaf. Masa kita buat ini kita tidak minta maaf. Kadang-kadang kita kelewat main gila tapi kita tidak minta maaf. Kita sangat butuh untuk dimengerti tapi kita tidak mengerti orang lain. Nah dalam penantian kepada Tuhan ini lihat kau minta maaf. Kok yang kita marah ini kan orang-orang yang kita kenal. Siapa di sini yang begitu marahnya terhadap Presiden Amerika coba? Dia tidak kenal kita, kita juga tidak kenal dia hubungan. Yang kita baku marah itu kita kakak adik. Yang kita baku marah itu kita dengan ipar-ipar. Ada peterek-peterek sedikit, lihat perempuan.
Soalnya perhatikan orang tua mah datang sengaja sayang-sayang. Piko kas berisi hati sudah. Kas berisi hati Tuhan datang itu kan mau kita pu hati berisi. Pengampunan kita lakukan. Maaf itu kita berikan. Kita juga menyatakan sesuatu. Jangan bakalahi saya ada. Karena mau Natal ini. Tapi juga jangan bikin ritual seolah-olah kalau Natal mesti berdamai. Kita ini kadang-kadang kalau pas Natal itu semua bapak loba cuma minta maaf. Kalau saya pernah salah minta maaf. Namanya kita manusia tuh hilaf. Hilaf. Minta maaf, minta ampun. Itu 24 Desember. 25 masih tapi mulai kurang-kurang sedikit. 24 malam itu kita bisa bapelok, cium minta maaf. 25 itu kita sudah bilang jangan, Natal mah jaga jarak ya, jaga jarak. 26 kita marah ulang sampai Natal berikut. Itu kita sudah salah itu. Ketiga saudara-saudara bahwa kita membuat pengakuan kepada Allah. Kita datang kepadanya di dalam dalam kerendahan hati. Tidak boleh ada keangkuhan kalau datang kepada Tuhan Allah. Tuhan kami ini orang-orang berdosa, kami tidak layak, tapi Tuhan datang bagi kami. Bersujud, bahkan kita mesti tidur betul-betul. Sekarang kita tidak bisa mengangkat wajah kita dan memandang. Dia terlalu besar bagi. Ini dalam prosesi penantian ini mesti ini dilakukan supaya betul-betul ketika Tuhan datang itu kita menemukan dia. Dia menemukan kita juga dalam kesediaan hati yang bertobatlah dan seterusnya. Pengakuan tentang pertobatan itu Yohanes Pembaptis diserukan itu. Pembacaan tadi mengatakan ada banyak orang datang kepadanya. Ada banyak orang datang. Dari daerah sekitar Yudea dan semuanya mereka datang. Terlampau berpengaruh ke Yohanes Pembaptis. Terlalu berpengaruh ke dia? Tidak. Tidak, dia tidak terlalu berpengaruh. Terlalu karismatik ke dia sehingga bisa mengundang orang begitu banyak datang dan bertobat. Sebenarnya juga tidak. Dia bukan siapa-siapa. Dia orang biasa saja, saudara-saudara. Kenapa sampai begitu banyak orang datang? Mari kita lihat Yohanes itu. Ia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia di padang gurun itu. Dia berseru-seru di sana. Siapa yang mau dengar dia? Mau datang gereja saya kita susah setengah mati. Apalagi orang berseru di Lelogama. Siapa mau pi? Ini di padang gurun tapi banyak orang mau datang ke sana. Kenapa begitu saudara? Kenapa begitu? Saya ingat-ingat saudara-saudara. Saya kan tiap malam tuh berkhotbah di satu acara di medsos. Malam penuh berkah. Jam 10 malam. Ya 200 orang 300 iko nanti pagi baru iko lebih banyak. Ada 1000 2000 lah. Oh. Tapi yang berkhotbah tuh orang tidak banyak ikut. Saya lihat kalau orang live yang lain, itu yang ikut banyak itu. Misalnya ada ibu-ibu kas bersih kuku. Itu 7.000 orang ikut. Padahal dia hanya duduk gosok-gosok gitu. 7.000. Ikut ini kas bersih kuku. Luar biasa. Yang khotbah punya orang tidak terlalu ikuti. Kalau orang live yang RB banyak. Dong interaktif sekali. Fix sayang. Itu pakai taruh tangan lah di dada. Fix sayang. Ikut. Yang PHP ondor. Jangan tanya abis on bayar lah. Bertanya terlalu banyak lah. Bayangkan tuh. Oke, fix yang merah. Itu ada ukuran apa? Sekarang ini memang luar biasa saudara-saudara itu. Jadi Tuhan taruh dia di gurun sana itu. Jadi kalau sampai orang pergi itu memang hal yang serius. Pakaian yang dia pakai itu dari jubah yang terbuat dari bulu unta.
Dan dia pakai ikat pinggang kulit. Tapi bukan kulit, ikat pinggang kulit yang bermerek dong. Itu mangkali dia bunuh ame apa kok. Situ kas kering dia kulit kok angka ikat sudah begini. Makanannya ialah belalang dan madu hutan. Belalang itu ada belalang yang terbang, tapi ada pohon juga yang dia pun nama pohon belalang. Jadi dia makan itu. Siapa mau dengar dia di sana? Tapi ada banyak orang datang. Dia hanya melakukan apa yang perlu dia lakukan. Saudara-saudara, ia memberitahukan apa yang diketahuinya. Memenuhi seluruh kerinduan orang waktu ini. Sekarang kita menemukan jawabannya. Ternyata banyak orang merindukan Mesias. Banyak orang merindukan keselamatan. Maka ketika ada seruan bahwa keselamatan itu akan datang di dalam Yesus, kerinduan ini yang menghentar mereka ke sana. Mestinya saudara, kerinduan itu menjadi catatan. Kerinduan kita itu kan kemudian membentuk kita pun tindakan. Kalau saudara rindu bergereja, saudara rindu kepada Tuhan Yesus, itu membawa saudara datang di sini. Membawa saudara beribadah. Kira-kira begitu. Nah, kerinduan itu yang membawa ke sana. Kita haus kok tidak. Roh Kudus yang hadir di dalam kita membuat kita haus akan itu kok tidak. Karena kita biasa lihat saudara, misalnya pesta-pesta lah, pesta-pesta gitu. Tergantung orang punya kerinduan apa. Kalau dia rindu dengar firman, dia datang. Ada yang dia rindu di makanan sah. Dia bilang ini yang masak ini dia ada restoran. Pastiin hari dia pun pidol. Akhirnya bisa saja karena kerinduan ini. Waktu ibadah sedikit orang. Waktu ibadah sedikit orang. Pas makan itu langsung banyak. Karena soal kerinduan. Rindu kita ada di mana? Jadi kalau kita rindukan kedatangan Tuhan itu saudara, berbeda dengan kita tidak merindukannya. Itu kelihatan dalam hidup kita. Itu kadang-kadang saudara biasa di pesta begitu saja alami sendiri. Kalau pemalas kok ibadah nanti tiba-tiba, jalan sudah, udah masih ibadah. Sedikit lebar potong pika, pindah langsung balik, daripada te covid begini, aduh. Dia mulai cari-cari alasan kok kas kuat itu. Jangan, kerinduan. Saudara rindu tuh enak. Saudara pernah rasa rindu kok tidak saudara-saudara dunia? Pernah kok? Atau itu hati subak beku? Rasa rindu tuh menggebu-gebu. Saudara kita ke mana kok? Ini anak-anak dong yang baru pacaran. 4 orang ini pacaran kok. Jauh mante orang tua di belakang. Itu rindu itu dong baru ketemu di sekolah pulang dong WA jam 3 pagi baru tidur. Karena rindu. Karena rindu. Jam 3 pagi baru tidur. Besok pagi ketemu lagi. Jam 3 pagi baru tidur lagi. Kamu buat apa? Kerja tugas Bapak. Tugas apa? Tugas rindu Bapak. Ini rindu berat. Memang kalau kita pun kerinduan itu mempengaruhi sekali kita pun. Kita kalau rindu itu berat. Muka itu selalu menempel di kita pun. Orang yang kita rindukan itu kita mau ketemu terus. Nah saudara, lebih lanjut dari itu. Yohanes tidak membanggakan dirinya. Dan tidak sama sekali dia tidak merampas kedudukan Kristus. Dia tahu dia bukan siapa-siapa. Dia bawa orang datang kepada Kristus. Dia tidak bawa orang datang kepada dirinya. Dia tahu siapa dia. Dengan jujur sekali dia mengatakan bahwa membungkuk untuk memegang tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku hanya bisa membaptis kamu dengan air saja. Tapi dia yang kemudian tuh membaptis dengan Roh Kudus. Saya bukan siapa-siapa. Saya kira ini sebuah kesaksian yang luar biasa dari dia tentang kerendahan hati. Mari kita lihat saudara-saudara, tema kita hari ini adalah menyambut kedatangan Kristus.
Tentunya kita akan bicara dia dalam dua konteks, yaitu perayaan Natal kali ini dan menanti kedatangan Kristus berikutnya. Apa yang mesti dilakukan? Saya mencatat 1-2 hal untuk memberi jawab terhadap tema ini. Pertama, saudara, kita harus mengalami sebuah pertobatan. Hari ini kita mesti bertobat. Harus segera mungkin. Pertobatan itu jangan sesuatu yang ditunda-tunda. Dia menjadi sebuah kebutuhan. Kebutuhan itu haruslah sebuah kebutuhan yang mendesak. Yang membuat kita hari ini harus mengambil keputusan. Saya mesti bertobat. Pola pikir kita mesti dirubah. Kerinduan kita kepada Tuhan harus benar-benar dalam. Kita mesti sadar sungguh-sungguh akan kebenaran. Kristus adalah juru selamat. Kami mau supaya dia datang. Kita mesti bertobat. Saudara, pertobatan itu apa ya? Hal yang saya kira sangat penting dalam rangka persiapan menanti. Apa artinya kita merayakan Natal dan menanti kedatangan Kristus tanpa pertobatan? Kita butuh bertobat. Jaga kita punya hidup. Memang pergumulan ini serius, saudara. Dan kita butuh Tuhan di situ. Kedua, saudara-saudara, perhatian harusnya ditujukan kepada Tuhan sebagai juru selamat dan bukan pada ritual, pada materi, dan bukan pada orang, tetapi pada Tuhan. Mestinya itu kita tujukan perhatian kita hanya kepada Tuhan. Perhatian yang hanya kepada Tuhan itu yang membuat kita bisa untuk memaafkan, untuk menerima, untuk berbagai-bagai kemungkinan lain. Karena perhatian kita hanya tertuju kepada Tuhan. Bukankah kalau perhatian yang tertuju kepada Tuhan itu membuat kita akan lebih kuat. Tuhan ada dalam segala perkara hidup kita. Tapi kita tertuju kepadanya, aku tidak. Itu menjadi catatan penting. Karena itu saudara-saudara, yang ketiga, Yohanes bersaksi tentang Kristus. Dia tidak bersaksi tentang dirinya. Dia bersaksi tentang kedatangan Tuhan Yesus. Saya kira itu catatan penting. Kenapa, saudara? Kadang-kadang kita bersaksi. Saya pernah bilang pada saudara, kadang-kadang kita bersaksi ini, kita sulit membedakan mana bersaksi, mana cerita tinggi. Makam puji dan bersaksi itu kayak dekat-dekat itu. Mestinya kalau bersaksi, 95% berbicara tentang Tuhan. Tinggal 5% baru berbicara tentang kita. Ada yang dia balik. 95% itu yang dia punya. Dia bangun, dia bilang, itu hari yang tukang pencuri itu ini. Itu hari yang tukang judi. Tukang mabuk. Tukang, pokoknya semua di dia. Nanti sudah 2 jam kok, itu orang sepaket batok-batok. Baru dia rubah. Untung Tuhan, maka saya sekarang seperti ini. Hasilnya, orang ingat dia, lupa Tuhan. Dia satu hari dia berdiri di khotbah di situ. Dia lihat begitu, itu tukang pencuri. Kok yang tiap hari dia omong dia pun pencuri? Nah, karena orang tidak ingat itu. Mestinya kalau 95% untuk Tuhan, maka yang kita bicara bilang begini. Masa lalu saya buruk. Dan karena buruk itu saya tidak mau bercerita, saya pemalas lah. Guna apa juga saudara mau dengar yang buruk-buruk? Dengar saya yang baik-baik toh. Yang saya ingat adalah Tuhan mengerjakan 1, 2, 3. Dan puji Tuhan hidup saya seperti hari ini sekarang. Itu kita bersaksi tentang Tuhan. Kalau tidak kita susah, saudara. Kita ini kadang-kadang bisa omong tentang Tuhan, tapi kemudian terbalik di belakang. Dulu yang masih sekolah kok tatap muka, belum ada COVID itu. Kalau mau ujian banyak orang tua telepon saya, Pak Pendeta, berdoa dulu. Kenapa? Laki-laki ini mau ikut ujian Bapak tapi berat. Terlalu berat ini iya. Oke, suruh dia belajar baik-baik kok kita doa dia belajar kok kita doa. Di luar dugaan ranking 1. Nilai paling tinggi.
bikin syukuran di rumah, jadi undang pendeta, tapi sampai sana pendeta tanya, "Karena mana?" "Bapak ranking 1 Bapak." "Wih, ranking 1. Memang kami pun keluarga ini keturunan pintar-pintar semua Bapak." Depo opa dong. Hai kok yang itu hari bilang berat itu siapa? Kita ini kadang-kadang kita bola balik karena mana kok. Ketika susah itu memang Tuhan, semua hanya Tuhan saja. Nanti kalau semua abdi memang. Nah, saudara-saudara, yang terakhir dia bicara, hidup mesti dalam kerendahan hati. Hidup itu mesti kerendahan hati. Tuhan itu terlalu luar biasa. Dalam seluruh kemahakuasaannya dia berkenan merendahkan dirinya. Masa dia yang berkuasa itu merendahkan diri, kita angkat diri. Mestinya kita lebih lagi. Orang suka bertanya, "Pak Pendeta, kenapa orang tinggi hati?" Orang yang sombong, orang yang tinggi hati, karena dia suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia lihat kiri, lihat kanan. Kalau dia lihat kiri, lihat kanan, kan dia lihat orang pun kekurangan, lihat dia pun kelebihan. Saya bilang supaya orang tidak tinggi hati, dia mesti lihat di atas. Karena dia tidak mungkin membandingkan dirinya dengan Tuhan. Tidak mungkin. Setiap kali kita angkat kita muka mau lihat Tuhan, kita sadar kita bukan siapa-siapa. Tuhan melihat kita dalam sekali. Dia tahu kita siapa. Dia tahu bahwa kita sebenarnya tidak mungkin lebih dari dia. Dia tahu dan kita mesti tahu itu juga. Saudara-saudara, kalau tidak kita pun cerita dong, itu tinggi semua. Ada orang yang dengan bangga sekali, saya kalau yang begini, saya masih muda dong, ini. Iya, kenapa sekarang sudah tua? Kenapa tidak muda terus? Kita sadar bahwa kita pasti lemah. Itu hari saya kasih tahu saudara toh, saya pun teman waktu kami masih kuat-kuat dulu, SMA, awal-awal kuliah, subadam besar lai, tato lai, warna-warni, yang ada orang pangku kaki kau melukis itu. Dia yuken terus jalan. Dia mulai di atas 42 tahun kau sakit-sakit saya pite itu tato, tidak pangku kaki tato kayak begini. Mohon apa kok begitu ke saya baru sampai lihat ke dia sampai tolong doakan kira-kira begitu saudara. Jadi kita ini akan turun. Tidak mungkin ada kesempatan kita kasih naik kita pun diri tinggi-tinggi itu. Yang paling enak dalam pertobatan itu ke dalam penyambutan terhadap Kristus itu kita rendah, kita turun, kita bukan siapa-siapa. Tapi ada orang yang dia juga bahasa saya yang rendah, tapi sebenarnya dia juga tinggi. Kita pikir, wah, ini rumah ini memang terlalu. Dia hanya bilang, gubuk kecil saja. Gubuk namu. Padahal memang rumah bagus, sebut gubuk untuk apa? Undang kita makan Pak, mari Pak kita makan. Oh ini makanan yang terlalu bergizi. Saya yakin saya makan ini hari ini untuk 4 hari di pertahanan. Pak ini makan kosong sah. Hai, begini nih makan kosong. Mangkali mesti tambah dan batu mungkin supaya itu makan berisi. Jadi, kita juga apa? Yang anehnya kita yang susah. Rumah itu parah. Kita tulis rumahku, istanaku. Istana apa dia masuk ini langsung buka baju. Aduh, di dalam istana terlalu panas Bapak. Ya saudara-saudara, saya kira kita rendah hati itu baik. Berbangga dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi jangan sampai betul tinggi hati. Ya, biasa-biasa. Jangan banding kita pun hidup dengan orang lain. Jangan. Tiap orang tuh dia pun berkat ada sendiri. Tapi dia pun masalah juga ada. Jangan kita lihat dia pun berkat sampai lupa dia ada masalah. Begitupun sebaliknya. Kita ini ada berkat juga. Jangan sampai kita rasa kita sudah tidak ada berkat sama sekali. Adalah. Bersyukur sedikit. Daripada tiap hari ketemu hanya bilang, Bapak, hidup ini terlalu susah. Kenapa sonde mati sudah? Kalau terlalu susah mau apa lagi? Mari kita mensyukuri nikmat dan karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Menyambutnya dalam pertobatan.
hari-hari hidup kita makin lebih baik. Situasi pandemi COVID ini memungkinkan kita merayakan Natal itu tidak dengan tontonan-tontonan yang meriah lagi, tapi mesti dengan hati yang sudah lebih luas dan terbuka. Supaya kemudian kita menyadari bahwa persiapan ini sebuah persiapan yang penting. Bukan soal tontonan, tapi lebih kepada hati yang siap dan merindukan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mensyukuri firman-Mu hari ini. Mengajar kami untuk kami tahu bagaimana kami menyambut-Mu. Biar hati kami luas untuk itu. Firman-Mu Engkau patrikan di dalam hidup kami. Supaya bertumbuh dan berbuah. Supaya menjadi berkat bagi kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.